eh, bercerita tentang satu hal. Ya, saya waktu berapa minggu lalu ya, 2-3 minggu lalu saya mulai baca ya. Oh, saya tahu kira-kira, oh biasanya saya gitu saudara kalau nyiapkan Alkitab, oh saya baca itu 2-3 mingguan lah. Saya baca, terus saya mulai renungkan gitu ya. Kalau nganggur-nganggur, oh kira-kira apa ya ini gini. Tapi sudah dapat poinnya. Waktu itu tentang menasihati orang. Wah, enak ini tentang menasihati orang. Tiba-tiba saudara apa yang terjadi? Sepanjang 2 minggu itu tuh saya itu geger terus sama orang saudara. Ya, tentang tiba-tiba ada orang datang itu terus marah-marah gini. Saya ini sudah lama sama mau ngomong tentang sama dia tentang ya tentang anak-anaknya dan lain-lain ya saudara. Anak-anaknya dan lain pokoknya saya marah pokoknya karena dia pokoknya ya gitulah agak ganggu mama gitu ya. Terus saya ke kamar gitu, terus saya marah pokoknya marah meledak saudara. Tak pikir aduh saya ini marah ya. Terus saya marah itu tapi saya nasihati, kamu ini gini. Benar saya ngomong-ngomong gitu. Tapi apa benar? Apa masuk saudara? Setelah marah-marah gitu terus saya mulai mikir ya. Iya ya. Kalau tak marah-marah gitu apa dia mau menerima yang nasihat saya ini ya. Padahal itu saya kepikiran, iya ya saya ini kan mesti bawa khotbah. Terus mulai saya mikir, oh ya sih, saya kan ingat poin-poinnya, oh enggak boleh nasihat itu gini. Saya mulai buka WA saya mulai ketik kata-kata yang ya itulah lebih bagus lah pokoknya. Saya ngomong, anak-anakmu ini pinter, anak-anakmu ini bagus pokoknya, cuma gara-gara sesuatu gitu. Ya semuanya tidak jadi benar, semuanya kacau dalam kehidupannya keluarga dan anak-anak. Mestinya kamu yang bisa memperbaiki, kamu yang bisa paling sayang dengan anak ya orang tua atau ya orang tua gitu yang sayang. Ayo kamu mulai berubah gitu ya. Pokoknya intinya gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang enggak segitu aja saudara. Kemarin malam loh saudara, saya lagi nyiapnya terus diajak, ayo pergi. Kan mama biasanya kan kita ngelencer keliling no mama lah pokoknya supaya mama tidak bosen sama dia, keliling gitu terus makan. Gegeran lagi sama lain saudara. Tidak gegeran, saya ini aduh temperamen sekali saya ini ya. Pokoknya kalau saya ini intinya orang dibilangi sama saya buantah dan bantainya ngawur, kepancing saya saudara. Langsung kamu ini gini, guys, gitulah. Tak pikir lagi. Waktu lagi bantah gitu mikir, besok khotbah lo ya, besok khotbah kamu ya, kamu on terus gitu. Bisa sampai, iya, khotbah ini tentang nasihati kok, angel ya, nasihati itu gak gampang loh saudara. Sampai sini pernah nasihati anak gitu ya. Tiba-tiba anaknya, mama ini gini. Langsung dari nol langsung sweat ngegas gitu saudara ya. Wah gitu. Kadang kita itu sering gitu ya. Ya saya masih belajar saudara. Dan kita semua masih belajar saudara ya. Saya ini niru mama ya. Suka nasihati orang. Suka, seneng nasihati. Ini gini, saya banyak ya lumayan lah pengetahuan saya. Tapi ya gitu, kalau nasihati itu biasanya ngegas saudara. Mama ini kan terkenal gitu saudara ya. Kalau sampai ada teman saya mau konseling mbak mamaku, gak apa-apa datang tapi hati-hati loh ya kamu, siap-siap dimarahi kamu macem-macem kamu bisa, pokoknya macem-macem gitu ya, terkenal gitu. Saya pernah ngomongi orang sampai nangis, marah, tapi memang benar, tapi dia nuruti dan akhirnya benar dan banyak hal ya. Tapi itu saya mulai pikir-pikir, aku ini kok lama-lama cari musuh ya saudara ya, nasihati ya. Mesti ini ada hal yang lebih baik lah cara menasihatinya. Ya, ini ya saudara ya, slide pertama.
Jangan kaget ya saudara ya. Teguran. Teguran kok orangnya keplok-keplok gini saudara ya. Ya nanti kita belajar dari gambar ini saudara. Next. Mengasihi tetapi. Kasih, nanti ada ayatnya itu ada. Kasih yang tersembunyi. Kita sering ngomong kita mengasihi tapi titik-titik. Ya, nanti saya jelaskan next. Di Amsal itu dikatakan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran. Saudara ngomong, hei, daripada kasih yang tersembunyi itu apa sih? Saudara pernah enggak ngomong gini saudara ya? Kasih yang tersembunyi itu gini saudara, ngomong, wah orang itu ya, anak itu eman ya, dulu itu ya, itu deket sama aku sebetulnya, cuma dia itu nakal, dia itu apa-apa, terus wah jadinya ndak karu-karuan itu hidupnya, menikah dengan orang lain-lain dan lain-lain. Sering ya saudara dengar itu ya, kata orang selalu ngomong, oh itu gitu, waduh kasih eman orang itu, terus lalu saudara mungkin bisa ngomong, ya orang itu mestinya baik loh, orang itu mestinya pinter loh, cuma ya gitu karena gini, akhirnya hidupnya ndak enak. Sering kita cuma ngomong gitu saudara ya. Tapi apa? Pernah kita mulai bertindak saudara? Mulai bertindak, mulai datangi. Terus ngomongi. Kamu itu lebih baik gini loh saudara. Kamu ini mestinya gini-gini. Ya. Sering kita ini cuma ngomongi orang saudara ya. Banyak ngomongkan tentang orang, tentang bahkan sahabat-sahabat kita. Saya ini takutan saudara ya. Saya terakhir itu lihat beberapa murid sekolah minggu saya, ya waktu datang ya saya tak ajari, tapi waktu mereka tidak datang, terus mereka itu terus tidak mau ke gereja gitu ya kadang ya tak suruh teman-teman nih datang, kadang-kadang tak datang ya saudara, tapi kadang-kadang beberapa itu sih mulai mereka terus tidak mau, saya itu tidak bisa maksa, orangnya bukan orang yang suka maksa. Terus saya lihat mereka itu terus hidupnya tidak karu-karuan, rasanya sakit gitu rasanya saudara. Tuh kok tidak dari dulu tak omongin terus ya. Ya memang saya sembayangkan saudara ya, tapi aduh rasanya sakit gitu saudara ya. Jangan kita, terutama untuk keluarga kita ya, tidak mau negur. Kasih yang tersembunyi itu ya cuma, duh kasihan ya, cuma gitu aja. Saudara sayang sama ya, tapi saudara tidak mau bertindak untuk nasihati, untuk mulai ngomongi. Memang untuk menegur, untuk menasihati itu ada resikonya saudara ya. Next ayatnya tadi ya coba. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Next. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Ya, tadi katakan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah saudara ya. Apa maksudnya kok kawan memukul saudara? Kelihatannya aneh ya, seorang kawan memukul. Dan kalau saudara tahu, seorang kawan itu memukul karena dia kawan, tidak akan mungkin dia untuk menyakiti saudara. Kalau seorang lawan memukul pasti seenaknya saudara ya. Artinya apa? Kalau kita bisa memilih kawan-kawan kita yang baik ya, yang golong, yang sekeliling kita ini baik, saudara pasti akan dipukul dengan kasih itu saudara, pukul dengan teguran. Cari kawan jangan yang cuma ngelihat, ya wis terserah kamu, tapi yang berani bertindak. Dan kita juga harus berani bertindak. Tadi lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara ngomong, sekarang saudara punya anak cucu, saudara tidak mau negur, memang kadang itu jengkelkan saudara ya, anak ditegur itu melawan dan lain-lain.
Nanti ada caranya bagaimana supaya lebih baik negurnya. Tapi kita harus negur itu. Kalau enggak, masa tuanya nanti saudara akan menyesal masa yang akan datang ya. Next. Kasih itu berani berkorban. Seorang kawan, kalau saudara bisa menganggap, tadi kan gambarnya itu rangkulan gitu saudara ya, berpelukan ya saudara ya. Kalau kita mau menjadi seorang yang bisa menegur, itu kita harus menjadi seorang kawan. Tidak boleh jadi seorang yang lebih tinggi atau lebih rendah, atau saudara jadi diktator yang harus jadi seorang yang maksa ya. Kasih itu berani berkorban. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, seringkali memukul itu pengorbanan saudara. Ngerti maksudnya? Menegur itu berkorban loh saudara. Siapa yang sini pernah menegur orang, tiba-tiba, kamu ini apa, gak ngerti apa-apa. Pernah enggak saudara? Terus tambah saudara di ejek-ejek, tambah dibully dan macam-macam. Sering saya. Maksudnya ya karena salah, kadang kita salah negurnya, marah jengkel, dia enggak mau jotaan sama kita itu ya, enggak mau enggak mau negur kita. Negur itu enggak gampang saudara. Dikatakan seorang kawan memukul, itu mesti ada korbannya. Kadang-kadang yang kita pukul dengan teguran itu akan marah, tapi kita harus berani. Kalau saudara mengatakan saudara adalah kawan bagi anak-anak saudara, kawan bagi cucu saudara, atau kawan bagi rekan saudara di kerja, di rumah atau di mana-mana, saudara harus berani ambil resiko itu untuk dibenci lah setengah saudara ya. Next. Nah, tapi teguran itu bukan berbantah-bantah saudara ya. Amsal 10, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Tersesat. Rata-rata saya lihat orang yang tidak mau ditegur, tidak mau diomongi ya, hidupnya biasanya gak karuan, tersesat, ngawur jalan hidupnya itu. Nanti biasanya ngawur. Nanti kalau misalnya yang anak-anak itu muda, hamil duluan, nyara pilih bojo yang salah, atau cara nyari kerjaan salah, nyari sekolah yang salah, dan macam-macam saudara. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbandingan dimulai. Syarat satu yang saudara tidak boleh lakukan adalah dalam menegur. Menegur itu tidak boleh jadi perbantahan saudara. Kalau saudara penegur terus orangnya mulai bantah-bantah, saudara mesti mundur saudara. Dikatakan itu mulai mundur. Sudah, tugas saudara sudah selesai ngomong sama dia tentang apa namanya, nasihat itu, ya sudah. Sekarang giliran saudara doakan. Beberapa orang itu memang tidak bisa dinasihati saudara, terlalu keras kepala gitu ya, bebal kalau saya ngomong ya. Next. Nah, ini ada beberapa cara menegur yang baik ya. Mulai melihat sesuatu yang positif. Misalnya ya, kalau saudara datang itu anak saudara tidak belajar gitu ya, kamu ini apa? Males. Wah, langsung saudara, bodoh nanti kamu nggak bisa gini. Ya kalau anak saudara yang baik ya diem aja. Tapi yang bantah. Tapi kalau saudara gini, wah, apa kamu ndak main belajar? Kamu ini dulu pinter loh. Kamu nggak mau jadi juara sih. Nah, katakan yang positif. Kamu ini rajin loh. Misalnya saudara lihat anak yang malas gitu ya, katakan kamu ini rajin, katakan hal yang positif tentang dia. Misalnya sifatnya dia apa, yang cari hal yang positif. Semua orang punya hal yang positif dalam hidupnya. Kalau misalnya kalau saya mau negur anak saya badminton itu ya saudara, mainnya jelek ya,
bukan main jelek, dia salah gitu-gitu beberapa hal ya. Saya ngomong, tadi itu kamu bagus lu mainnya, lumayan, ya nggak ngawur loh saudara. Kamu tadi nyemesnya, wah bagus gini. Tapi kamu kalau lebih cari yang ini loh, yang kalau ini kamu ginikan, di drop shot atau apa-apa. Itu anak itu mau bantah itu karena sudah dipuji, dia mulai bisa dengarkan saudara. Daripada saudara langsung marah, mulai cari pujian, apa yang sah dipuji dari dia. Oh kamu tadi rajin ya, sudah bersih-bersih ya, ayo sekarang belajar ya, kamu pasti rajin, macam-macam ya saudara. Ya next. Nah, gunakan nada yang ramah, termasuk bahasa tubuh. Saudara datang terus langsung buanting ini, breng ya sudah wes. Anak sudah mulai nutup, langsung tidak mau, mama marah, ya ketakutan atau nutup diri dia. Katakan kamu ini kuat. Untuk dua hal ini saudara mesti bisa banyak dengan doa saudara. Kadang-kadang kalau anak yang jengkel kan tuh tidak bisa keluar bata positif saudara. Kalau seperti saya ini sering, apalagi anaknya membantah itu langsung naik shoot gitu ya, ngegasnya itu langsung next ya. Pilih kata yang tepat, jangan menyerang ya saudara. Apa kata menyerang itu apa? Kamu ini bodoh, goblok, pakai otakmu, mau gini aja enggak bisa. Enggak akan bisa saudara. Anak ya mungkin terpaksa lah ya gini, tapi ada sakit hati nanti saudara. Masalahnya dia mau ngerjakan tapi sakit hatinya saudara bertahun-tahun enggak selesai. Atau kamu kok ngerjakan begini sih, mestinya kan begini sih. Coba cari kata yang enggak nyerang saudara. Oh mestinya ini kan gini yuk, nah ini kan lebih apik sih, gini kan lebih bagus. Atau kamu enggak mikir tak gitu. Itu kata-kata yang menyerang saudara. Ya kita ini di negara timur itu seringnya gitu saudara ya. Saya ini nyari kata-kata untuk sekolah minggu tuh saudara ya. Wah ada kata-kata yang wah kamu hebat luar biasa apa gitu ya. Kata pujian itu loh. Kalau saudara cari kata-kata pujian dalam bahasa Inggris itu banyak saudara. Lebih banyak dari bahasa Indonesia. Saya orang barat itu tipenya banyak muji. Awesome, apa? You are good, great. Apa macam-macam, good job. Kita kan kalau saudara cari itu, saya sampai bingung iya ya. Jadi stiker, saya buat stiker untuk dikasihkan sekolah minggu, kalau setiap sekolah minggu selesai dikasih stiker gitu ya. Good job. Tapi kalau bahasa Inggris lah kan kurang, ya saya mau bahasa Indonesia pokoknya gitu ya. Kok sukar sekalinya di kata-katanya itu saudara. Lebih banyak di bahasa Inggris saudara. Tadi kemarin saya lihat ya saudara ya tentang seorang di Korea. Korea itu kerjanya itu ada. Kalau SMA itu ya dia cerita, kalau kamu SMA apa kerjanya? Kalau aku waktu SMP itu ya pulang dari sekolah dari jam 8 sampai setengah 5, jam 5 langsung ke perpustakaan. Terus sampai jam 10 baru pulang. Bahkan waktu SMA kelas 3, kelas 2, kelas 3 sampai jam 11 malam baru pulang. Sabtu juga gitu, pagi berangkat, pulang sampai malam, Minggu gitu. Sampai saya lihat masa mudanya hancur mereka. Enggak ada rasa. Aduh, jadi kalau di sana itu tetangga itu ganggu sedikit gitu. Nah, kalau saudara tahu ya, apartemen mereka itu lantai 3 seperti ruko gitu ya, lantai 3. Dulu saya juga di Amerika gitu saudara. Kalau jalan tuh enggak bisa gini saudara, deg-deg gini enggak bisa. Mesti dijinjit gini saudara. Dan itu banyak problem di sana karena banyak orang stres saudara. Jadi dengar duk sedikit gitu aja, wah wis marah, ambil sapu atapnya digebrok, duak gitu, marah gitu ya. Kenapa? Karena lingkungannya enggak bagus ya, waktu mulai SD sampai SMA itu stres.
Dan saya lihat ya, kalau Amerika itu, saudara lihat ya, penemuan-penemuan itu banyak dilahirkan di Amerika loh saudara. Makanan, saya seneng kalau history itu, film history itu tentang makanan, keju, tentang mobil, tentang apa. Ya memang ada yang dari Jepang juga, mobil juga ada. Tapi mereka itu lebih santai gitu ya sekolahnya, tapi banyak seperti komputer ini, Microsoft dari Amerika semua kan, dari semua yang kaya-kaya banyak yang dari Amerika juga ya saudara ya. Kata-kata pujian, kata-kata yang bagus itu membuat orang anak itu jadi berani, jadi tidak takut melangkah, jadi lebih, kalau dinasihati itu lebih masuk saudara ya. Next. Nah ini saudara, kalau negur, next. Keempat, jangan lupa untuk selalu melihat situasi. Kalau saudara masih emosi, ya jangan langsung ditegur saudara. Tunggu jejak berjalan, atau kalau saya biasanya, saya ini lupaan saudara. Saya ini mau belajar. Mulai gunakan handphone saudara, bisa direkam. Nanti malam nasihati siapa. Saya ini kalau khotbah itu ngerekam ini saudara. Lagi tiduran gini, keingetan. Oh ini mesti poinnya gini. Saya ngomong gini. Ada rekaman kan saudara? Direkam aja ngomong gini. Oh ini gini. Apa yang saya mau lakukan? Tiba-tiba besok misalnya mau ngurus tanah, mau ngurus kerjaan apa-apa. Saya ngomong gini. Ini paling, kalau sudah gunakan handphone ini juga bagus. Mulai bukan langsung marah, tapi kalau saudara lupaan ya diingatkan sini, nanti malam aja sudah. Kalau sudah mulai tenang, didatangi anaknya, diajak ngomong, atau istri saudara diajak ngomong malam. Kalau lagi emosi gitu enggak bisa memang saudara. Cari cara. Yang kelima, diskusikan permasalahan. Jangan langsung, ini kok begini, kenapa gini? Mungkin dia melakukan itu karena ada sesuatu hal. Jangan langsung menghakimi. Ya, next. Ya, lakukan secara pribadi atau private ya saudara ya. Nah ini kalau perlu dicatat. Kenapa kok saya mau ngomong perlu dicatat? Karena untuk dilakukan secara pribadi ini butuh waktu khusus kan. Ya seperti sama itu tadi, cari waktu yang luang. Kadang-kadang lupa saudara, catat janjian. Oh nanti besok mulai tak omongi gitu ya. Jadi ada keingetan ya, mungkin saudara bisa reminder di handphone dan lain-lain. Jangan dimarahi di depan orang banyak saudara. Saya ini tipe yang gitu ya saudara ya. Langsung, jangan gitu gini. Aduh, soalnya memang lupa. Saya pikir nanti lupa, ketimbang lupa langsung aja saya gitu kan. Tapi akhirnya anaknya malu saudara. Enggak semua orang bisa dipakai cara itu. Diajak, mungkin jak makan, jak ngomong, kamu kok gini. Ya terakhir saya mulai coba ya seperti sama anaknya. Mari badminton, ngajak makan, terus ngomong tentang pacarnya. Kamu sudah pacaran, kamu senang nggak mau orang siapa, terus tentang mau sekolah apa gitu. Ya itu lebih baik dilakukan secara private, jangan di suara umum gitu saudara ya. Terus yang terakhir, tawarkan bantuan dan solusi. Tapi jangan gurui. Kamu mestinya gini loh ya, kamu tuh gini. Anak sekarang ini pasti bantah saudara, seringnya bantah. Menurut kamu ya apa enaknya gini? Ayo coba kamu kalau gini, mestinya apa sih? Terus kamu, rasanya kamu kalau lakukan gini, cara ngomongnya itu tuh mempengaruhi anak atau orang lain. Kalau saudara jadi pegawai lain ya kamu saudara jadi bos ya. Memang paling gampang tuh kamu tuh mesti gini. Tapi itu enggak mendidik orang yang saudara
didik saudara, yang tegur. Kok saudara mulai, menurut kamu apa? Gini. Oh, enggak lebih baik gini dah, Bapak gini. Jadi suruh mikir. Jadi anak itu juga bisa mikir, bukan cuma ya, atau orang itu cuma yes man gitu saudara, jadi yes man. Tapi untuk jadi orang yang bisa mikir. Ya. Next, ini kalimat terakhir. Kasih itu berani berkorban. Mengasihi berarti berani menegur. Kalau saudara mengasihi anak-anak saudara atau ya yang saudara kasih, mungkin rekan saudara, mungkin cucu saudara, mungkin istri saudara, saudara mesti berani negur. Tapi tegurlah dengan cara yang seperti tadi saudara. Kalau saudara negur dengan marah-marah, cuma marah-marah dan marah-marah, tidak ada solusi, saudara akan membuat masalah baru saudara ya. Ya, itu aja yang saya dapat bagikan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan berani menegur. Meskipun kadang-kadang orang yang kami tegur tidak bisa menerimanya. Tapi ajar kami untuk juga mendoakan, bukan cuma menegur, tapi juga mendoakan Tuhan. Dan ajar kami juga Engkau penuhi dengan kasih-Mu supaya dalam menegur ada kata-kata kasih-Mu yang mengalir, ada kata-kata hikmat-Mu yang mengalir, sehingga bukan cuma kepintaran kami, tapi ada juga bimbingan dari Roh-Mu Tuhan. Memang tidak enak Tuhan menegur, itu rasanya penuh resiko, orang bisa marah karena kami tegur. Tapi kami tidak mau menyesal nanti kemudian hari kami bisa melihat orang itu menderita dan kami menyesal kenapa kok tidak kami tegur, kami tidak nasihati dahulu. Kalau Engkau menyuruh kami menasihati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bentar lagi kami pulang, antar kami sampai di rumah dengan selamat. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Ya, terima kasih kepada Pak Samuel atas pelayanan di tempat ini. Selamat pulang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai bertemu besok pagi di tempat ini pada jam yang sama. Tuhan memberkati.